Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar salah satu topik khusus dalam aljabar, yaitu pengantar teori modul. Teori modul ini merupakan kelanjutan dari materi struktur aljabar 1 dan 2, yaitu lanjutan dari teori grup dan ring. Bagi yang sudah mengambil mata kuliah atau sudah belajar grup dan ring, maka materi ini akan lebih mudah untuk dipahami. Tetapi pertama saya juga akan mengulang sedikit definisi dan contoh grup dan juga ring. Pertama, himpunan tak kosong M terhadap operasi penjumlahan disebut grup abelian jika yang pertama, A tambah B anggota M untuk setiap A dan B di M. Ini artinya M tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau kita ambil sembarang 2 anggota M, hasil jumlahnya masih ada di M. Lalu sifat yang kedua, A tambah B dalam kurung ini ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C untuk setiap A, B, C di M. Ini disebut juga asosiatif ya, sifat asosiatif penjumlahan. Lalu yang ketiga, M itu mempunyai elemen 0 atau terdapat 0 di M, sehingga 0 kalau ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A di M. Jadi elemen 0 ini disebut juga identitas terhadap penjumlahan. Terus terdapat ya, untuk setiap A di M terdapat negatif A juga di M, sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Ini kita sebut juga inverse ya. Jadi inverse atau negatif untuk setiap anggota M itu selalu punya negatifnya, sehingga kalau dijumlahkan si A dengan negatifnya akan menjadi identitas yaitu 0. Nah, kalau sampai 4 ini saja yang terpenuhi itu kita sebut dengan grup. Sebelumnya ada beberapa istilah ya. Kalau terpenuhi 1 dan 2 itu kita sebut semi grup. Tapi kalau 1, 2, 3 terpenuhi namanya monoid. Sementara kalau terpenuhi 1 sampai 4 itulah yang disebut dengan grup. Kemudian kalau ditambah satu sifat lagi yang kelima, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A untuk setiap A dan B di M, itu kita sebut dengan komutatif penjumlahan ya. Kalau ditambah sifat komutatif, maka grupnya kita sebut dengan grup abelian atau grup komutatif. Nah, itu definisi dari grup. Selanjutnya beberapa contoh grup ya. Grup aditif abelian. Jadi kita hanya mengambil di sini contoh dari grup terhadap penjumlahan saja. Jadi grup yang komutatif itu disebut grup abelian karena operasinya penjumlahan namanya grup aditif. Jadi beberapa contoh grup aditif abelian yang sudah dikenal ya. Masih ingat ini Z adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan ya. Kemudian Zn ini adalah bilangan bulat modulo N. Ada banyak contohnya seperti Z2, Z3 dengan operasinya adalah penjumlahan modulo N. Nah, saya yakin yang sudah mengambil mata kuliah struktur aljabar atau sudah belajar grup pasti tahu ya. Kemudian Q ini adalah bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan itu juga merupakan grup aditif dan bersifat komutatif. Himpunan bilangan real 2Z, ini 2Z ini adalah kelipatan 2 ya. Bilangan bulat kelipatan 2 ini merupakan subgrup dari Z dan dia sendiri juga merupakan grup aditif terhadap penjumlahan. Nah, secara umum bentuknya NZ, jadi N-nya bilangan bulat, bisa 3Z, 4Z ya.
5Z, itu beberapa bentuknya. Kemudian kita juga sudah mengenal grup yang isinya hanya satu elemen, yaitu elemen identitas saja. Kita tulis di sini G-nya sama dengan 0 isinya. Jadi ini grup trivial. Juga merupakan grup aditif abelian. Kemudian M2 kali 2 ini adalah himpunan matriks berukuran 2 kali 2. Mungkin nanti kita juga bisa melambangkannya M2 aja ya, 2-nya ditulis satu kali. Nah, ini himpunan matriks berukuran 2 kali 2 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Kemudian matriks sembarang ya, himpunan matriks berukuran M kali N, jadi tidak harus persegi matriksnya. Ini kan 2 kali 2 atau secara umum N kali N. M kali N juga merupakan membentuk matriks ya, membentuk grup. Karena kita bisa menjumlahkan matriks asalkan ukurannya sama. Jadi M kali N ini tertentu. Jadi misal saja contohnya adalah matriks berukuran 2 kali 3 atau 3 kali 5. Jadi tidak harus matriks persegi. Jadi kita sudah mengingat kembali definisi groups dan contohnya. Ini juga bersifat komutatif karena operasinya penjumlahan ya. Selanjutnya kita akan mengenal atau mengingat kembali definisi ring. Himpunan tak kosong R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau grup itu operasinya cuma satu, sementara ring operasinya ada dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Akan disebut ring jika memenuhi beberapa hal berikut ya. Yang pertama, R adalah grup aditif abelian. Berarti ring ini haruslah suatu grup aditif abelian ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti kandidat dari ring adalah yang tadi, contoh-contoh yang tadi ya, karena dia merupakan grup aditif abelian. Kemudian ada sifat perkali ya, karena operasinya ada dua ya. Terhadap penjumlahan dia membentuk grup aditif, tetapi terhadap perkalian dia nggak harus grup. Terhadap perkalian hanya butuh beberapa sifat berikut yang ya di sini kita tulis. Dia tertutup terhadap perkalian. Jadi kalau diambil sembarang dua anggota dari R dan S ya, maka R kali S itu ada di R. Jadi dia tertutup terhadap perkalian. Kemudian berikutnya ini asosiatif perkalian ya. Jadi terhadap perkalian dia nggak membentuk grup, tetapi asosiatifnya terpenuhi ya. Jadi ini seperti semi grup terhadap perkalian. Lebih tepatnya nanti monoid karena kita akan menggunakan ring dengan elemen satuan. Jadi R kali S dikali T ini sama dengan R dalam kurung ST. Ini adalah menyatakan sifat asosiatif perkalian. Nah, karena operasinya penjumlahan dan perkalian, jadi ada yang menghubungkan antara penjumlahan dan perkaliannya yang kita sebut dengan distributif kiri dan kanan. Untuk distributif kiri berarti perkaliannya dari kiri. R ya dalam kurung S tambah T itu sama dengan RS tambah RT. Dan ini kebalikannya juga, R tambah ST, jadi T-nya di kanan, ini di distributif kanan sama dengan RT tambah ST untuk setiap R ST di R. Nah, kalau untuk ring yang kita gunakan biasanya definisinya cukup sampai distributif ini saja. Nah, jika R memiliki elemen identitas terhadap perkalian ya, yaitu 1, maka berlaku 1 kali R sama dengan R sama dengan R kali 1 untuk setiap R di R. Nah, jadi ada ring yang nggak butuh elemen satuan. Tetapi kalau dia punya elemen satuan kita sebut sebagai ring dengan elemen satuan. Nah, di sini ingin digarisbawahi ya, hal penting dalam mata kuliah ini. Pada kuliah topik khusus aljabar ini, ring yang digunakan adalah ring dengan elemen satuan. Jadi untuk berikutnya, kalau disebut ring dalam materi modul ini ya, teori modul, maka ring yang dimaksud adalah ring dengan elemen satuan. Nah, beberapa contoh ring yang sudah kita kenal. Kalau ada yang pengen mengulang atau ingin melihat lebih lengkap tentang materi ring, sudah ada ya di YouTube ini playlistnya. Cari aja struktur aljabar 2, itu sudah dibahas lengkap mulai dari definisi ring, contoh ring, dan beberapa jenis ring dan sifat-sifatnya ya. Nah, di sini kita tahu tadi ring kandidatnya adalah dari grup aditif ya, grup terhadap penjumlahan. Ya,
Z itu juga membentuk ring karena dia terhadap operasi perkalian memenuhi sifat-sifat yang tadi disebutkan. Jadi kita langsung saja untuk contoh yang sudah dikenal. Z, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real. Ini F adalah himpunan fungsi, himpunan semua fungsi dari real ke real ya. Kemudian MNR ini adalah himpunan matriks berukuran N kali N. Jadi kita nggak menulis N kali N saja, kita tulis saja MN. Ini adalah himpunan matriks berukuran N kali N, di mana entry matriksnya itu adalah suatu ring. Jadi ringnya bebas. Jadi kita bisa bagi contohnya MNZ ini artinya apa? Himpunan matriks berukuran N kali N dengan entry-nya bilangan bulat. Kemudian kalau ini entry-nya key, ini entry-nya real ya. Yang penting entry-nya merupakan suatu ring. Jadi tidak bisa kalau misalnya entry-nya bilangan asli. Ya, misalnya kalau kita bentuk M, N, MN, kemudian ininya bilangan asli gitu. Nah, ini tidak akan membentuk ring karena bilangan asli sendiri bukan suatu ring ya. Nanti kita tidak akan punya inverse dari si matriksnya terhadap penjumlahan, ya kan. Nah, jadi syaratnya MNR berarti yang di dalam ini haruslah suatu ring. Kemudian contoh yang lain di sini ada NZ ya. NZ itu apa? Yang tadi juga disebutkan pada contoh grup, subgrup dari Z, ada juga Zn, bilangan bulat modulo N. Nah, kalau kita punya dua ring R1 kali R2 atau secara umum bisa sampai R1 kali R2 sampai kali Rn, itu adalah hasil kali langsung. Nanti anggotanya berupa pasangan terurut dari R1 R2 gitu dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan. Nah, ini juga membentuk ring. Kemudian ini adalah ring polinomial ya, R-nya bebas, yang penting suatu ring. Kemudian ini adalah bentuk ring faktor ya. Kita mengenal yang namanya ring faktor R per N, di mana N-nya adalah merupakan ideal dari ring R. Oke, kita teruskan. Nah, oke, definisi dari modul ya. Misalkan R suatu ring, himpunan M disebut modul kiri atas R jika memenuhi dua syarat. Jadi modul ini kita bedakan antara modul kiri dan modul kanan ya. Disebut modul kiri atas R jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, M adalah grup komutatif terhadap penjumlahan. Jadi M-nya merupakan grup aditif abelian. Kemudian yang kedua, terdapat aksi elemen R terhadap elemen M. Jadi elemen ringnya beraksi terhadap elemen modul, yaitu berupa perkalian skalar, di mana untuk setiap M di modulnya M dan R anggota ring R, maka R kali M anggota M. Jadi perkalian skalar ini masih berada di M. Jadi hasil perkaliannya ada di M ya. Serta memenuhi aksioma berikut. Jadi yang perkalian skalarnya itu memenuhi 3 aksioma. Yang pertama, RS ya dikurung R-nya dikali M itu sama dengan R dalam kurung SM untuk setiap anggota modul M ya. Dan RS-nya itu di ring. Yang aksioma kedua, R dikali M tambah N sama dengan RM tambah RN. Begitu juga kalau yang ringnya R dan S, R tambah S dikalikan ke M. Karena ini modul kiri, jadi kita mengalir ringnya dari kiri ya. Nah, di sini kalau nanti modul kanan dibalik. Jadi
dikatakan modul kiri karena aksinya itu R terhadap M. Jadi R kali M tambah N sama dengan RM tambah Rn, dan R tambah S dikali M sama dengan RS tambah SM, RM tambah SM untuk setiap, untuk yang atas nih MN itu ada di modul, sementara RS itu anggota ring. Kemudian aksioma ketiga, karena kita bicara tentang ring yang memiliki elemen satuan ya, 1 dikali elemen modul M itu sama dengan M untuk setiap M modul M ya, M yang ada di M dengan 1 merupakan elemen identitas. Jadi ini merupakan modul kiri atas R ya. Kemudian berarti ada modul kanan ya, ada modul kanan. Dibalik saja untuk teoremanya, untuk syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan modul kanan, berarti M ya, kita sebut modul kanan atas R ya. Itu jika R-nya beraksi dari kanan, dari arah kanan. Untuk syarat pertama sama, yaitu tetap M-nya masih sama ya, M-nya merupakan grup aditif abelian, itu syarat utama dari si M-nya. Kemudian yang membedakannya itu adalah aksi dari R ke M-nya. Kemudian yang kedua, kita sebut tadi perkalian skalar ya. Perkalian skalar atau aksi. R beraksi ya pada M dari kanan, atau yaitu kalau kita punya yaitu untuk setiap M di modulnya dan R di R, maka MR ya masih anggota M dan memenuhi serta memenuhi aksioma yang sama. Kita bisa tulis aksioma 1, M dalam kurung RS sama dengan MR kali S. Ini untuk setiap M dan untuk setiap RS di ring. Jadi bedanya ada dari kanan aja aksinya. Yang kedua, M tambah N ya kali R sama dengan MR tambah NR ini, dan dia ada 2 tadi ya. M dikali R plus S sama dengan MR plus MS. Ini berlaku untuk setiap M, N di modul dan juga untuk setiap RS di ring. Kemudian aksi yang ketiga, aksioma yang ketiga? Kalau tadi dari kiri angka satunya, sekarang dari kanan. M kali 1 sama aja dengan M untuk setiap M dari anggota modul. Nah, seperti itu. Kalau misalnya modul kiri sama dengan modul kanan, maka nanti kita nyebutnya modul aja ya, modul. Itu akan terjadi kalau misalnya R-nya komutatif gitu. Kalau R-nya komutatif,
maka dia akan menjadi modul kirinya akan sama dengan modul kanan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh modul berarti seperti apa. Karena kalau kita menyebut modul, kita harus menyebut ringnya apa gitu ya. Contoh yang paling contoh penting yang cukup mudah gitu ya, berasal dari ring itu sendiri, yaitu ring R merupakan dia sendiri merupakan modul atas dirinya sendiri ya, atas R. Jadi suatu ring itu udah merupakan contoh modul atas dirinya sendiri ya, karena kita sudah tahu definisi suatu ring. Dia merupakan grup aditif abelian dan ada tambahan sifat asosiatifnya dan distributif. Jadi kita bisa memandang sembarang ring itu merupakan modul atas dirinya sendiri. Jadi kalau seperti itu kita bisa contohkan bilangan bulat Z merupakan modul atas Z ya, atas dirinya sendiri seperti itu. Kemudian Q juga merupakan ini harusnya modul ya, modul atas Z itu sendiri. Nah, ini juga merupakan modul atas Q. Kemudian bilangan real ya, itu juga merupakan modul atas bilangan real. Nah, yang lain juga seperti itu. Jadi sembarang ring merupakan modul atas dirinya sendiri. Kemudian kita sebut yang seperti ini tadi ya, modul reguler namanya. Ini namanya adalah modul reguler. Itu dia suatu ring terhadap dirinya sendiri itu merupakan suatu modul. Jadi skalarnya ya anggota modul itu sendiri gitu ya. Kemudian kita mengenal yang namanya modul 0 ya. Untuk sembarang ring R kita punya himpunan yang hanya berisi identitas terhadap penyimpulan itu merupakan modul ya. Ya, dia bisa menjadi modul kanan, modul kiri gitu. Merupakan modul kanan dan modul kiri. Jadi dia adalah modul atas R. Jadi atas sembarang ring, nah, dia membentuk modul. Karena apa? Karena kalau kita ambil si anggota R, contohnya R, sembarang R ya, dikalikan dengan anggota dari modulnya, ya isinya kan cuma 0. R kali 0 adalah 0, itu 0 kali R gitu ya. Di masih anggota dari si modulnya seperti itu. Jadi untuk sembarang, kita tahu dalam perkalian dengan 0 ya, ini 0R sama dengan 0 ya, bukan sama dengan R. Nah, ini kan masih anggota dari si modulnya. Jadi dia merupakan ini disebut modul 0 ya. Kalau M yang isinya hanya 0 ini disebut dengan modul 0, zero modul. Kadang-kadang kita menulis modul 0 itu ya gini, kan isinya cuma 0, kita menulis 0 ya, sama seperti menulis anggotanya. Tetapi ini tidak boleh membuat bingung ya. Kenapa?
ya kadang kita pasti ketika mengucapkannya atau menuliskannya ada konteksnya. Kalau kita menyebut modul 0, ya kalau kita menulis ini ini modul 0 gitu. Tetapi kalau sebagai anggota ya beda lagi ya. Ya, jadi kadang kita melambangkan modul 0 dengan angka 0 saja seperti itu. Jadi tidak boleh sampai membingungkan. Nah, tadi kan ada modul reguler. Terus, bisakah ini kita bisa membuat juga modul lain, contohnya ya. R itu suatu ring ya. Dan R ini bilangan real merupakan modul atas Z. Jadi di sini kita memandang modulnya adalah bilangan real, ini sebagai modul, Z ini sebagai ring ya. Ya, ini sebagai ring, ini sebagai modulnya. Jadi bilangan real merupakan modul atas Z. Karena apa? Kalau kita lakukan perkalian skalar dari anggota Z ya, misalnya kita ambil R-nya, R anggota dari Z, kemudian M-nya anggota bilangan real, maka R dikali M ya, bilangan bulat dikali bilangan real, hasilnya pasti masih bilangan real ya, berarti dia hasilnya masih merupakan anggota dari modul. Tetapi sebaliknya, Z bukan modul atas bilangan real, bukan modul atas R ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Kenapa? Karena di sini kita memandang Z sebagai modul dan ini sebagai ring. Sementara perkalian skalarnya haruslah tertutup. Coba kita ambil contohnya adalah setengah aja, atau ya apapun ya, misalnya akar 3 aja, akar 3 anggota dari real ya, ini anggota dari ringnya. Kemudian kita ambil sembarang bilangan bulat, contohnya apa, 5 anggota bilangan bulat. Nah, ini anggota dari modulnya. Tetapi kalau dikali ya, perkalian skalar antara ring dengan modulnya, yaitu akar 3 kalau dikali dengan 5, hasilnya kan 5 akar 3. Nah, 5 akar 3, apakah ini anggota dari modul? Kita modulnya Z ya. Nah, ini bukan lagi anggota modulnya. Jadi bukan anggota bilangan bulat. Sehingga Z tidak bisa menjadi modul atas R. Nah, begitu juga dengan contoh ini kita bisa ditahu kalau Z tadi adalah modul atas Z, tetapi dia juga bukan modul atas ya, yang di atasnya ya, di atas Q begitu. Nah, ini juga merupakan yang bukan contoh modul gitu. Z bukan modul atas bilangan rasional Q, sama alasannya. Kalau kita ambil bilangan rasional contohnya 2/3 aja, kan anggota dari ringnya ini ya, ini sebagai ring, kemudian M-nya ini sebagai modul. Kita ambil contohnya 4 aja anggota Z. Aksi dari ring terhadap modulnya yaitu 2. Jadi ini kita bisa lihat ini sebagai R-nya, ini sebagai M ya. Nah, RM berarti RM 2/3 dikali dengan 4 jadinya 8/3. Ini bukan anggota dari modul kita. Modulnya kan di sini bilangan bulat. Jadi bukan lagi anggota bilangan bulat. Nah, jadi tidak bisa menjadi modul ya. Sama seperti ya, kalau ini contoh modul lainnya berarti himpunan matriks, contohnya N kali N.
merupakan, atau jangan n kali n, 2 kali 2 dulu aja, M2 aja ya. M2 dengan entry-nya bilangan bulat. Nah, jadi ini adalah himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat, itu merupakan modul atas Z ya. Tetapi dia bukan modul atas bilangan real misalnya. Nah, si M2Z ini tidak lagi menjadi modul atas R. Kenapa? Karena kalau kita ambil misalnya anggota bilangan real ini sebagai ringnya, contohnya apa? 2 akar 3 aja. Nah, ini anggota bilangan real ya. Lalu kita lakukan aksi terhadap suatu matriks berukuran 2 kali 2 ya. Misalkan yang kita ambil matriksnya nggak bisa 1, 2, 3, 5. Nah, ini kan anggota dari modulnya. Ketika kita mengali ya, perkalian skalar, berarti kita mengalinya jadi 2 akar 3 ini sebagai skalarnya. Kalau kita kali dengan 1, 2, 3, 5, tentu hasilnya akan menjadi 2 akar 3, 4 akar 3, 6 akar 3 ya. Kemudian 10 akar 3. Nah, ini entry-nya tidak lagi bilangan bulat, tapi entry-nya sudah menjadi bilangan rasional atau bilangan real. Nah, jadi dia tidak tertutup terhadap operasi perkalian skalarnya. Jadi dia tidak membentuk modul gitu. Begitu juga kita tidak bisa membuat begini. Kan tadi ring terhadap ring bisa menjadi modul ya, tapi itu kalau sama. Kemudian kalau misalkan Z itu ya juga bukan modul atas yang lain gitu, misalnya atas himpunan matriks sebagai perkalian skalarnya, ya nggak bisa ya. Nanti hasil perkaliannya bakalan jadi matriks seperti itu. Sementara modulnya adalah bilangan bulat, jadi dia tidak tertutup terhadap misalnya ini M2Z. Tapi kalau dibalik benar tadi ya, M2Z modul atas Z, tetapi Z bukan modul atas M2Z. Nah, terus coba kita lihat lagi. Z bukan modul atas Q ya, tapi Q adalah modul atas Z. Q modul atas Z. Tetapi sebaliknya Z bukan modul atas Q. Jadi kalau seolah kalau yang lebih tinggi ya himpunannya lebih banyak di atasnya Z itu Q, jadi nggak bisa Z modul atas Q, tetapi Q bisa menjadi modul atas Z. Nah, itu beberapa contoh sederhana. Kemudian sebenarnya kita bicara tentang modul ini sudah dipelajari juga di waktu belajar aljabar linier elementer. Kenapa? Karena modul itu merupakan bentuk umum ya. Modul ini merupakan bentuk umum dari ruang vektor. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari ruang vektor di pelajaran ALE ini kita menggunakan ruang vektor ya. Ruang vektor itu juga yang sebenarnya sama dengan modul, bedanya apa? Kalau ruang vektor itu kita bicaranya misalnya V ruang vektor, kan ada perkaliannya juga ya. Ruang vektor atas biasanya atas suatu lapangan atau field. Biasanya kita gunakan fieldnya itu bilangan real, karena bilangan real ya dia adalah suatu lapangan atau suatu field. Tapi kalau kita bicara modul M itu modul atas suatu ring. Jadi kalau syarat ring kan tidak harus sebanyak field atau lapangan. Setiap field adalah ring. Jika dia suatu himpunan field atau lapangan, dia pasti ring, tapi ring belum tentu jadi field ya, karena field itu atau lapangan itu terhadap operasi perkalian dia hampir menjadi ya, dia kalau dihilangkan elemen nolnya dia menjadi grup
aditif terhadap perkalian. Grup abelian ya. Dia membentuk grup komutatif terhadap perkalian. Sementara kalau ring kan tidak harus punya inverse terhadap perkalian. Makanya materi modul ini sebenarnya adalah bentuk umum dari ruang vektor.